YouTube channel Rizna Tiarika, Bitmin Rizna. Everybody, di video kali ini kita masih membahas hal-hal yang berkaitan dengan S2 lagi ya. Jadi di video sebelumnya juga saya membahas terkait dengan hal yang berkaitan dengan S2. Setelah sekian lama kita banyak membahas hal-hal yang berkaitan dengan tugas akhir dan juga hal-hal yang berkaitan dengan perkuliahan. Kali ini kita kembali lagi membahas hal-hal yang berkaitan dengan S2. So, everybody, yang akan kita bahas di video kali ini yaitu terkait dengan agenda yang biasa dilakukan oleh mahasiswa S2 atau kegiatan lain yang biasa dilakukan oleh mahasiswa S2 selain berkuliah. So, yang pertama terkait dengan agenda yang biasa dilakukan oleh mahasiswa S2 selain berkuliah adalah berkaitan dengan hadir di seminar. Baik itu seminar proposal atau kolokium dan juga seminar hasil. Jadi biasanya kampus itu mengharuskan untuk baik strata S1 sebenarnya maupun strata pasca sarjananya juga atau strata 2-nya. Itu kalau misalnya kita mau melakukan seminar proposal ataupun kolokium, kita diberikan persyaratan untuk administrasinya itu kita harus sudah melakukan berapa kali gitu. Misalnya mereka memberikan target misalnya 5 sampai 10 kali ikut seminar proposal baru bisa kita melakukan seminar proposal. Biasanya itu disebut dengan kartu kuning ya. Jadi kita mengisi kartu kuning itu sebagai syaratnya nanti kita mau memberikan berkas-berkas supaya kita bisa melakukan seminar proposal. Jadi biasanya ada persyaratannya. Kemudian begitupun juga dengan seminar hasil. Biasanya supaya kita bisa mengikuti seminar hasil, kita harus bisa mengikuti berapa kali atau hadir berapa kali seminar hasil. Biasanya untuk seminar hasil ini itu kita diberikan persyaratan misalnya berapa bidang ilmu Anda yang harus Anda hadiri, kemudian berapa bidang ilmu lain, misalnya Anda di bidang ilmu tumbuhan. Jadi biasanya di bidang ilmu tumbuhan itu biasanya misalnya mereka mensyaratkan Anda harus menghadiri seminar kurang lebih 10 kali seperti itu misalnya. Kemudian di bidang ilmu lain, misalnya di bidang ilmu hewan misalnya 5 kali, kemudian di bidang ilmu manusia misalnya 5 kali, kemudian di bidang ilmu keteknikan misalnya 5 kali juga, kemudian di bidang ilmu manajemen juga misalnya 5 kali. Seperti itu baru Anda bisa melakukan seminar. Jadi berbeda ya. Misalnya kalau Anda mau seminar proposal maka Anda harus yang Anda ikuti seminar itu proposal bukan hasil. Jadi kalau Anda mau seminar hasil yang Anda ikuti itu seminar hasil bukan proposal. Jadi seperti itu ya persyaratannya. Jadi menghadiri seminar ini sebagai mahasiswa pasca sarjana itu selain sebagai prasyarat untuk kita bisa melakukan seminar hasil maupun seminar proposal juga sebenarnya menambah wawasan kita terkait dengan ilmu-ilmu yang terbaru yang tentunya baru diteliti oleh teman-teman kita ataupun mereka-mereka yang sedang melakukan seminar itu sendiri supaya kita bisa menambah wawasan terbaru ya. Kemudian juga bisa melatih diri kita untuk melihat kondisi bagaimana sih melakukan seminar itu, atau juga bisa melatih mental kita. Jadi kalau kita sering melihat misalnya seperti apa mereka melakukan seminar itu, time by time kita akan terlatih untuk misalnya nanti ketika kita melakukan seminar kita lebih paham bagaimana sih harusnya kita bersikap pada saat kita melakukan seminar itu sendiri ya everybody. Kemudian everybody, yang kedua, agenda yang biasa dilakukan oleh mahasiswa S2 selain kuliah adalah penelitian. Jadi sebenarnya penelitian ini tuh bagian dari SKS juga. Tetapi kita tidak kuliah, misalnya dosen mengajar, kita mendengar di kelas seperti itu, tidak. Tetapi kita langsung action, turun ke lapangan ataupun ke laboratorium untuk melakukan research. Seperti itu. Jadi untuk penelitian ini pribadi, biasanya minimalnya untuk mahasiswa S2 itu dilakukan sejak semester 2, maksimalnya itu semester 3. Jadi untuk penelitian ini biasanya mereka yang melakukan penelitian sudah melakukan ujian proposal. Tetapi ada juga mahasiswa S2 belum melakukan ujian proposal, sudah mulai melakukan penelitian yang disebut dengan pra-penelitian atau pre-research. Jadi ini itu kalau misalnya datanya bisa digunakan ya diambil, tapi kalau nggak bisa diambil ya nggak diambil. Seperti itu, biasanya seperti itu kurang lebihnya. Kemudian pribadi untuk penelitian ini kita itu kurang lebih mandiri yang melakukannya. Jadi biasanya kalau misalnya Anda melakukan penelitian untuk tesis Anda, kurang lebih Anda itu melakukan sendiri, Anda hanya konsultasi dengan pembimbing Anda. Dan juga misalnya ada beberapa penelitian yang harus partner dengan teman, yang hanya dengan teman itu saja, tidak lagi seperti kuliah kita satu kelas bareng gitu. Kurang lebih sama lah dengan penelitian di masa studi sebelumnya S1. Jadi mandiri sendiri-sendiri seperti itu. Walaupun sebenarnya kerjaannya untuk penelitian S2 itu rata-rata lebih berat dibandingkan dengan studi S1 sebelumnya. Karena terkait dengan pembahasannya dan juga terkait dengan hal yang diteliti itu lebih mendalam dibanding studi sebelumnya. Makanya untuk penelitian ini itu lebih berat. Jadi
ada beberapa hal yang harus kita lakukan sebelum kita melakukan penelitian, seperti mengurus surat penelitian dan sebagainya. Kemudian berikutnya everybody, agenda mahasiswa S2 selain berkuliah adalah melakukan publikasi jurnal. Jadi everybody, untuk publikasi jurnalnya ini itu sebagai syarat kelulusan kita. Jadi setiap mahasiswa S2 itu hampir di seluruh kampus pasca sarjana untuk tingkatan S2-nya diharuskan untuk publikasi jurnal sebagai syarat kelulusannya. Minimal 1 di jurnal yang terindokopus tentunya, maupun jurnal yang internasional seperti itu. Jadi jurnal-jurnal yang terpercaya, baik itu Q1, Q2, Q3 maupun jurnal-jurnal nasional yang terindokopus seperti itu everybody. Jadi kita harus memiliki jurnal untuk dipublikasikan kalau kita mau menyelesaikan studi S2 atau sebagai syarat untuk menyelesaikan studi S2. Dan publikasi jurnal ini seperti apa? Jadi publikasi jurnal yang kita lakukan itu judulnya. Biasanya kampus itu memberikan syarat harus sama dengan research kita atau penelitian kita. Jadi kalau kita mau melakukan publikasi jurnal, itu datanya atau hasilnya yang kita tulis di dalam situ adalah bagian dari penelitian kita seperti itu. Jadi penelitian kita publikasikan seperti itu everybody. Kemudian berikutnya, agenda yang biasa dilakukan oleh mahasiswa S2 adalah ke perpustakaan. Jadi biasanya mahasiswa S2 itu sangat sering ya ke perpustakaan, karena mereka kan kuliahnya hanya 2 semester, kemudian selebihnya itu dihajar dengan penelitian. Jadi biasanya untuk memperkaya wawasan, maka sering-seringlah ke perpustakaan untuk melihat terkait dengan skripsi senior yang terbaru misalnya, yang berkaitan juga dengan penelitian Anda. Jangan hanya mengerjakan saja terkait dengan apa yang Anda kerjakan terkait riset Anda, tetapi Anda juga harus melihat skripsi senior untuk mempelajari. Jika ketika nanti Anda sudah harus mengolah data atau harus melakukan pembahasan, Anda sudah terlatih seperti itu. Jadi Anda seling-selingkanlah waktu penelitian dan juga waktu untuk ke perpus untuk membaca terkait dengan penelitian terbaru yang sudah dilakukan oleh senior Anda seperti itu, ataupun juga bisa membaca buku-buku terkait yang berkaitan dengan penelitian Anda atau buku-buku lain yang untuk memperkaya wawasan Anda seperti itu ya pribadi. Kemudian berikutnya adalah tesis. Jadi agenda lainnya selain telah saya sebutkan sebelumnya, itu tentunya kita harus mengerjakan tesis. Jadi sebenarnya untuk mengerjakan tesis ini itu sudah berkaitan dengan proposal, kemudian ujian hasil, kemudian juga penelitian, baru tesis. Jadi ada kegiatan tesis yang harus dilakukan sebelum kita lulus atau keluar dari universitas sebagai mahasiswa pasca sarjana. Jadi tesis ini itu semacam ujian juga ya. Jadi ujiannya kurang lebih antara pembimbing, penguji, dan dirimu saja. Kalau misalnya seminar seperti proposal dan hasil itu kan ada audiens di dalam, tapi kalau untuk tesis ini itu kita hanya diri sendiri, pembimbing, dan juga penguji. Jadi kita ada tanya jawab di sana. Saya rasa kurang lebih sama lah seperti skripsi ya, cuman tentunya tingkatan pendidikan mereka yang menguji Anda biasanya jauh lebih tinggi, dan juga pasti pengetahuannya jauh lebih besar, dan juga pembahasan jauh lebih berat tentunya daripada studi sebelumnya. Kemudian pribadi, kegiatan atau agenda lain yang bisa dilakukan oleh mahasiswa S2 selain berkuliah adalah berorganisasi. Jadi mahasiswa S2 itu juga ada organisasinya pribadi, biasanya disebut dengan HIMPAS, Himpunan Mahasiswa Pasca Sarjana. Jadi kalau misalnya Anda sebagai mahasiswa S2 jangan hanya kuliah kemudian ngerjain tugas akhir atau tesis atau penelitian, tapi juga berorganisasi seperti itu ya, untuk menambah wawasan, pengalaman tentunya, dan juga untuk melatih diri Anda tentang berbagai hal di luar sana, dan untuk menambah relasi seperti itu pribadi. Pribadi itulah agenda-agenda yang biasa dilakukan oleh mahasiswa S2 atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa S2 selain berkuliah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pribadi sekalian. Thanks for watching my video. Meet again in the next video and bye bye.